Seorang bocah perempuan di bawah umur menjadi korban penyekapan di sebuah penginapan Jalan Komalosari, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat pada Rabu 26 November 2025. Korban yang berinisial R ini diketahui berusia 15 tahun. Ditemukan oleh orang tuanya selesai disekap oleh sekelompok pemuda di penginapan sejak hari Senin 24 November 2025 hingga hari Rabu 26 November 2025. Dan untuk informasi selengkapnya, Tribuners, kami telah terhubung dengan jurnalis dari Tribun Priangan, Jainal Abidin. Selamat siang rekan Jainal. Ya, siang Iraka. Baik, rekan Jainal mungkin bisa dijelaskan awal mula kasus ini mencuat. Apakah pihak keluarga sempat melaporkan bahwa korban ini disekap atau bagaimana? Ya, jadi awalnya keluarga ini memang mengetahui anaknya sudah hilang kontak sejak Senin pada tanggal 24 November 2005. Memang RN ini awalnya dia pamitan ke orang tuanya yang awalnya sempat pulang pada pukul 4 sore dan kemudian RN ini keluar lagi habis maghrib. Nah, pamitan hari kedua ini RN tak nampak kembali pulang dan tak kunjung pulang hingga lewat dini hari. Orang tua pun sempat menunggu kepulangan RN ini, namun hingga Selasa paginya RN itu tak kunjung pulang. Jadi hari Selasa itu orang tua langsung melakukan pencarian ke beberapa tempat, yakni ke tempat nongkrongnya, yakni di daerah JB, wilayah wilayah Ciberem yang memang tak jauh dari kediamannya. Memang RN ini awalnya memang biasanya sebelum kejadian bermain itu tak jauh, hanya memang di daerah kediamannya. Begitu Iraka. Rekan Jainal, bagaimana kasus penyekapan ini akhirnya bisa terbongkar? Jadi memang awalnya selama 2 hari ini keluarga korban mencari dari hari Senin, Selasa. Bahkan pada hari Rabu itu keluarga pada pukul 8 pagi itu sempat melaporkan kehilangan anaknya. Karena memang laporan ini mengikuti SOP 22 kali 24 jam. Kalau memang tidak ada informasi, pihak keluarga langsung melaporkan ke Polsek Ciberem. Dari laporan Polsek Ciberem ini langsung ditindaklanjuti oleh pihak Polsek. Nah, pihak keluarga itu baru mendapati kabar kabar RN ini pada pukul kurang lebih 10 dan itu didapati dari informasi pesan pesan singkat WhatsApp yakni Sherlock dari RN. Ternyata Sherlock ini mengarah ke sebuah hotel di mana lokasinya hotel ini berada di wilayah Tawang, kota Tasikmalaya yang memang tak jauh dari Tamkot. Setelah dicek, keluarga itu langsung memastikan ke hotel tersebut untuk mengetahui keberadaannya. Dan setelah dicek, ternyata memang benar ada kamar yang berada di sisi kiri terdapat ada sendal perempuan yang memang ayah korban ini mengetahui kemiripan sendal itu milik putri keduanya. Setelah dicek bersama penjaga penginapan, ternyata benar RN ini berada di dalam kamar bersama dua remaja yang masih di bawah umur. Untuk pas diketemukan, RN ini tengah berada di samping kasur menggunakan baju dan dibalut dengan kain sarung. Sementara dua remaja yang berinisial AK dan IR ini nampak tertidur lelap. Begitu Iraka. Baik, rekan Jenal, mungkin bisa dijelaskan di mana tepatnya lokasi penyekapan korban ini dan apakah benar kamar tersebut merupakan kediaman pelaku atau baru disewa? Memang untuk kediaman ini berada di salah satu penginapan. Memang ukurannya tidak terlalu besar. Disewa itu sejak hari Minggu. Tapi menurut penuturan dari pihak penginapan ini, yang menyewa itu bukan sekelompok remaja ini, tapi melainkan ada orang tua yang memang melakukan penyewaan sejak hari Minggu dengan biaya per malam 100.000. Namun pihak penginapan ini kaget karena ternyata penyewaan ini malah ya diisi oleh para remaja dan ada seorang perempuan yang keduanya ini masih di bawah umur. Pihak penginapan pun tidak tahu menahu dan tidak tahu adanya teriakan maupun minta tolong selama penyewaan terhitung dari hari Minggu sampai Rabu. Bahkan mereka alasannya menyewa penginapan ini untuk mengumpulkan onderdil motor yang memang diketahui pada saat diamankan oleh pihak kepolisian terdapat beberapa onderdil motor yakni blok mesin maupun knalpot dan satu unit sepeda motor Mio berwarna biru. Begitu ya Raka?
Baik, rekan Jenal, ini terdapat 4 pria yang diduga merupakan pelaku begitu ya, dan mungkin bisa dijelaskan siapa saja mereka dan apa hubungan mereka dengan korban ini. Kalau untuk terduga pelaku ini yakni ada DFS umur 24, DY 21 tahun, IR 17 tahun dan AK 17 tahun. Untuk AK dan IR ini memang terduga pelaku yang memang sempat melakukan persetubuhan dengan RN. Sementara DFS ini ternyata kakak kandung dari AK yang memang menurut informasi yang kami dapat dari lapangan, DFS ini dan DY ini memang sebelum kejadian sudah menyewa kamar di sebelah untuk digunakan sebagai pengumpulan barang-barang onderdil motor yang memang diketahui alasannya untuk membuka bengkel. Tapi kami mendapat informasi bahwa DFS ini dan DY ini ternyata residivis ya Tribuners, tapi untuk kebenarannya belum mendapat keterangan resmi dari pihak kepolisian. Karena pada saat digerebek ini, DFS dan DY ini ada di kamar sebelah, sementara IR dan AK ini ada di kamar yang memang sempat disewa sejak hari Minggu. Begitu, Iraka. Baik, rekan Jenal, mungkin apakah pelaku ini juga melakukan tindakan lain selain penyekapan terhadap korban? Untuk perlakuan terhadap korban ini, terduga pelaku diduga telah menyetubui RN sebanyak 4 kali yang dilakukan oleh AK dan IR. Kedua terduga pelaku ini masih di bawah umur. Dan sebelum itu ternyata AK dan RN ini telah mengenal satu sama lain. Karena AK ternyata teman dari pacar RN yang saat ini bekerja di Kuningan. Jadi RN dan AK ini sudah mengenal karena untuk pertemuan ini bermula awalnya RN ini akan curhat ke AK yang karena menurut keterangan dari orang tua RN ini memiliki memang sedikit masalah dengan sang pacar. Mungkin RN ini akan curhat, namun curhat ini ternyata dimanfaatkan oleh AK sehingga dibawa ke sebuah penginapan dan dimanfaatkan sekaligus disekap hingga dilakukan ruda paksa oleh AK dan IR ini. Begitu ya, Raka. Baik, rekan Jenal, mungkin ada informasi yang ingin ditambahkan, silakan. Untuk diketahui, untuk saat ini pihak kepolisian Polres Tasikmalaya Kota telah mengamankan 4 pelaku. Dari 4 pelaku ini, memang sampai saat ini masih dilakukan pemeriksaan. Selain itu, pihak kepolisian Polres Tasikmalaya Kota juga hari ini membawa korban untuk dilakukan proses visum di rumah sakit Kota Tasikmalaya untuk memastikan apakah ada indikasi hal lain, karena menurut dari keterangan korban dan keterangan keluarga korban, memang RN ini mengalami ruda paksa sebanyak 4 kali. Artinya proses penyelidikan ini dilakukan sebagai bahan penyelidikan sekaligus pengumpulan hingga motif yang dilakukan oleh sekelompok remaja ini yang melakukan penyekapan terhadap gadis di bawah umur. Demikian ya, Raka, yang kami dapat laporkan dari Kota Tasikmalaya. Di mana, Pak? Wajib lapor yang di mana, pos yang mana? Jaya. Semuanya tahu saya apaan sih? Biar saya tuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.